kita ini secara tidak kita sadari kalau sedang menghadapi masalah gitu, waktu stres, kita secara refleks itu menarik nafas panjang. Menarik nafas panjang begitu. Terus ketika dilepaskan itu terasa agak plong, agak rileks. Ya, kenapa kok orang itu secara refleks dalam tanda petik? Orang secara refleks melakukan itu kenapa? Ya, ketika orang sedang menghadapi masalah, itu akan memunculkan respon sebenarnya itu. Yang mekanisme alami, detak jantung meningkat, otot menegang, terus napas menjadi pendek, itu adalah respon alami ketika tubuh kita ini menghadapi masalah. Nah, dengan menarik nafas panjang ini seolah-olah menetralisir bahwa yang nafas maunya cepat itu menjadi agak dilambatkan. Menurut Walter Cannon itu yang pertama kali menjelaskan tubuh manusia itu dirancang untuk bertahan hidup, bahkan dalam situasi modern yang sebenarnya tidak berbahaya secara fisik. Orang itu sekarang yang dikatakan bahaya itu kan bukan secara fisik saja. Ada bahaya secara pikiran. Fisiknya tidak apa-apa, tapi yang diancam pikirannya kan begitu. Ini lebih berat. Kalau ancaman fisik, ya mungkin mengatasinya terlihat. Tapi kalau pikiran, kalau yang terancam itu pikiran, kita itu kan kadang tanya, kamu ada masalah apa? Masalah itu kan jelas sesuatu yang mengancam diri kita, baik itu secara fisik maupun non fisik. Nah, di tengah kondisi itu tiba-tiba kita tuh menarik napas panjang. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi tubuh ini sedang mencoba mengaktifkan sistem kebalikan dari stres, yaitu sistem saraf parasimpatik. Saraf ini berfungsi untuk menenangkan tubuh. Jadi dengan cara mengaktifkannya adalah menarik napas dalam dan panjang. Lebih banyak memasukkan oksigen, biar otak kita itu lebih bisa jernih. Ya mungkin semacam riset gitu loh. Riset alami tubuh. Karena ketika menarik napas dalam paru-paru itu mengembang lebih maksimal dan oksigen masuk lebih banyak. Dan ketika dihembuskan secara perlahan itu akan memberikan sensasi rileks. Ada penelitian dari Harvard Medical School itu menunjukkan bahwa teknik pernapasan dalam, artinya bernapas secara dalam itu dapat menurunkan hormon stres seperti kortisol. Jadi nafas itu bukan sekedar refleks, ia adalah mekanisme biologis yang sangat cerdas. Artinya tubuh kita ini merespon sekitar itu dengan cara seperti itu. Merespon ketakutan, ini stresnya kan dia secara otomatis. Jadi tanpa kita sadari, kita itu langsung menarik nafas. Ya mungkin kalau dalam bagi para praktisi, misalnya psikolog, kalau orang ada masalah begitu kan, sekarang tenang, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik nafas dalam, bahkan ada yang menggunakan hitungan, itu kan sebenarnya sedang mengaktifkan saraf ini supaya terjadi emosinya agak menurun, ketegangan menurun. Karena ya sangat bisa mempengaruhi emosi. Ketika marah itu orang kan napasnya cepat, termasuk detak jantung juga.
ketika sedih napasnya berat. Kan begitu. Ketika kita sedih itu ambekan koyo Suwesek. nggih dodo koyo abot hingga ambekan kan begitu ya itu. Ya, tapi saat tenang napas kita itu teratur. Ya, makanya kalau kita pengen tenang itu mungkin ya kalau menurut teori ini kan ya kita harus bisa bernapas dengan teratur itu tadi. Kalau kita pengen selalu tenang ya kita mencoba bernapas dengan teratur. Kalau kita melihat lebih dalam, kenapa tubuh kita kok punya mekanisme seperti ini? Nggih. Itu ada yang mengatakan ya pada proses evolusi. Artinya manusia purba itu hidup dalam kondisi penuh ancaman. Nggih. Ya karena kan ya langsung bersentuhan dengan Nggih. alam. Kemampuan untuk cepat tegang dan cepat tenang kembali itu adalah kunci bertahan hidup. Fleksibel gitu. Ketika tegang dia ya segera tubuh ini merespon, tapi juga harus cepat tenang. Jangan sampai masalahnya sudah berlalu kita masih tegang lah ini. Iya. Berarti kita tidak tahu situasi. Nah, menarik napas panjang itu membantu tubuh keluar dari mode siaga tinggi. Ketika kita sedang siaga tinggi, lah kita secara sadar tarik napas dalam. Itu adalah mode keluar dari siaga tinggi. Karena jika tidak, manusia terus dalam kondisi stres, ya ini yang berbahaya. Bisa Ya, berpengaruh ke jantung. Iya. Kalau masalahnya sudah berlalu kok kita Panggah tegang kan itu kan. Nah, mode untuk kembali tenang ya dengan cara tarik nafas itu. yang dalam. Jadi napas panjang adalah sistem yang otomatis dalam tubuh manusia. Dan ini terkadang tanpa kita sadari. Lah di era sekarang ini stres tidak bisa dihindari. Deadline pekerjaan, tekanan ekonomi, masalah pribadi ini adalah bentuk-bentuk ancaman kehidupan masa kini. Iya. Jadi ancamannya sudah bukan secara fisik, tapi secara pikiran. Sing dilatih fisiknya, sing diserang pikirannya gitu loh. Ya. Ya ini makanya orang sekarang itu ya perlunya melakukan pernafasan untuk penenangan itu, relaksasi. Makanya banyak sekali orang-orang kota itu ke desa, dia berjalan tanpa alas kaki, menyusuri pematang sawah, mencari udara yang lebih segar, fresh. Ya mungkin ya dalam rangka relaksasi itu. Artinya untuk saat ini memang masalah itu tidak hanya mengancam secara fisik, tapi yang lebih dari itu masalah itu mengancam secara pikiran.